Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiul Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi summa ila hadrati ikhwanihi min jamil anbiya'i wal mursalin والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والأولياء العارفين خصوصا إلى حضرة الشيخ الإمام أحمد تاج الدين ابن عطاء الله السكندري وأصوله وفروعه وأهل سلسلته شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلى حضرة جميع الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والأولياء الله العارفين خصوصا إلى حضرة الشيخ الإمام أحمد تاج الدين ابن عطاء الله السكندري وأصوله وفروعه وأهل سلسلته شيء لله له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلى حضرة والدينا ووالديكم ومشايخنا ومشايخكم وأستاذنا وأستاذكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات كافة أمدا شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلى حضرة جمسمة هدية الفاتحة خصوصا جامع مجلس تعليم هذا المجلس ببركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه wasallim. Selalu kita ingat, rutin tiap saat menjemput hidayah, merengkuh ilmu yang manfaat. Silaturahim keluarga dan sahabat, tambah ilmu dan rezeki semakin berkat. Semoga Allah selalu mencurahkan rahmat. Allahumma salli ala Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil ya wa nuril absari
وأدعيائها وعلى آله وصحبه وسلم. Edisi safari kita keliling ngaji Masjid Nur Mudrika, bergilir ke musola Al-Fatah, Masjid Muqimuddin, juga Zikrul Muqarrabin, Masjid Nurul Iman, tempatnya rumput harapan, membawa misi dakwah insyaallah istiqomah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Hidup di dunia hanya sementara, rayuannya bikin manusia lalai dan lupa, menumpuk harta dengan segala cara, subhat haram semua disikat, yang penting kaya. Saat ajal tiba tinggal, penyesalan tiada tara. Allahumma salli ala Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Manfaatkan waktu, janganlah termangu, nasib baik harus diburu karena umur terus berlalu. Mantapkan tekad untuk jauhi maksiat, luruskan niat untuk bertahan dalam taat, di dunia bermartabat, bahagia di akhirat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masyaallah la yasukul khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifus su'a illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min nikmatin fa minallah. Bismillahi masyaallah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Monggo ikuti suara saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi khairil asma. Bismillahi rabbil ardi was sama. Bismillahilladzi biyadihi shifa. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi summu walada. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam.
wassalatu wassalamu ala khairil anam Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul alam wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibul fadli wal irfan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan taj'aluna biha min ahlil ilmi zahiran wa batinan wa takhsuruna bi ibadika salihin fi dunyaya wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil akhyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadil Mukhdar wa alihil adhar wa ashabil akhyar adadani amillahi wa ifdali wa ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kaum muslimin dan muslimat, Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Muqimuddin Perumahan Kosagra rahimakumullah. Alhamdulillah, pagi hari ini kita bersama mari belajar merasakan limpahan rahmat nikmat dari Allah, sehingga pagi ini kita bisa menjadikan nikmat Allah berupa kesehatan lahir dan batin, kesempatan waktu yang ada, serta kekuatan dengan hidayah dan taufiknya, sehingga kita bisa hadir ke Masjid Muqimuddin bersama-sama untuk mendirikan ibadah sholat subuh. Alhamdulillah, baru selesai kita laksanakan berjamaah. Semoga ibadah sholat kita dan ibadah sunnah yang mengiringinya diridhoi, diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Sebelum saya mulai ngaji, ada berita duka tadi disampaikan, yaitu istri dari Pak Haji Harjo, Ibu Retno, yang telah pulang ke rahmatullah. Mari kita bantu, kita doakan arwahnya, semoga ia ditetapkan Allah meninggal dunia atau wafat dengan ketetapan husnul khotimah. Amin Allahumma. Mati membawa iman sebagai orang Islam, dan semoga segala khilaf dosanya diampuni Allah Subhanahu wa taala. Amal ibadahnya diridhoi, diterima Allah, serta keluarga yang ditinggalkan semoga diberikan kekuatan, kesabaran, serta yaitu kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniya ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, khususan ila ruhi almarhumah Ibu Haja Retno, Ibu Harjo. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terima kasih. Selanjutnya langsung ngaji. Kajian kitab Al-Hikam, materinya sekarang masuk nomor kajian 135 bagian B. Karena di kitab saya ini nomor 135 ini dikulas, yaitu 2 sub pokok bahasa. Dulu sebagai topiknya atau temanya, karena ini tematik atau maudhu'i, Allah menyembunyikan tanda-tanda kewalian atau kekasihnya. Wali itu bisa dimaknai kekasih, bisa dimaknai penolong. Nah, ngaji hikam itu kalau kita merasakan mengantarkan manusia menuju ma'rifatullah. Orang yang makrifat, orang yang sudah mengenal Allah itu nanti berimplementasi itu yaitu wujudnya bisa mengenal semua jenis perbuatannya Allah.
termasuk yaitu ketetapan-ketetapan yang telah ditetapkan Allah terhadap makhluknya. Ada salah satu ketetapan Allah yang harus kita ketahui, bahwa Allah itu menghendaki seseorang menjadi kekasihnya Allah, atau lebih sering disebut yaitu waliullah atau auliaillah. Orang yang telah ditetapkan menjadi walinya Allah atau kekasihnya Allah, mereka ini masuk golongan minal muqarrabin wal arifin, masuk golongannya muhibbin, orang-orang yang dekat dengan Allah, orang-orang yang menyintai Allah sehingga Allah pun menyintainya. Orang yang sudah arif, yaitu mengenal yaitu Allah dengan segala perbuatannya, sifatnya dan asma-asma. Nah, kami ini memberitahu siapa sih sebenarnya wali itu, atau siapa yang disebut wali. Ini siri, rahasia Allah. Makanya di hikam dikatakan Allah menyembunyikan tanda-tanda kewalian. Lah kalaupun sampai akhirnya itu ketahuan, itu bisa jadi bukan kehendaknya orangnya, yaitu dikehendaki oleh Allah. Ada cita-cita kisah inspiratif yang sampai saya terangkan, banyak contoh-contoh. Ada satu kitab namanya kitab An-Nawazir. Itu isinya kisah-kisah manusia teladan, manusia-manusia yang dicintai Allah. Mau macam-macam model. Nah, ini sekarang ngaji hikamnya ya. Langsung saja. Pasal atau nomor kajian 135, kelanjutan yang dulu. Supaya tidak putus, saya ulang pada pertemuan sebelum ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala muallif Syekh Al-Imam Ahmad Tajuddin Ibnu Athaillah radhiyallahu anhu. Satara anwaros sarairi bikasaifi dzawahiri ijlalan laha antubdala biwujudil ilhari wa yunada 'alaiha bilisanil istihari. Itu yang pertemuan yaitu sebelum saat ini. Allah sengaja menutupi yaitu cahaya hati atau nurul qalbu dengan pekerjaan-pekerjaan yang bersifat lahiriah atau zahiriah. Kenapa kok demikian? Karena saking sayangnya kepadanya, Allah sayang kepada orang yang hatinya sudah bercahaya, gitu aja lah. Nurul qalbu. Kenapa orang itu bisa hatinya bercahaya? Karena dilimpahi rahmat nurullah, cahaya Allah. Sudah saya terangkan, rekamannya masih ada itu. Kenapa cahaya ini kok harus ditutupi yang menurut Allah? Karena mereka ini menurut kita hikam, Allah sangat sayang kepada kekasihnya. Namanya kekasih ya pasti disayangi. Apalagi ini manusia disayangi sang penciptanya. Jadi nek ngraosaken ngaji ngene niki, gak gampang dadi menungso iku disenengi Gusti Allah. Sing akeh menungso akon-akon ngaku menyintai Allah, tapi belum tentu cintanya diterima Allah. Namanya pengakuan belum tentu diakui. Aku cinta Allah. Wonten pondok kula niku enten kalamul hikmah, dakwah bil kolam, dakwah dengan tulisan. Sing ngene ngeten. Sebagian jamaah nanti silaturahim nang dalem kula enten gasibo niku enten tulisan niku hasil tafakkur. Kula merenung kok iki ditulisi ngene, nek ana tamu-tamu teko nang pondok iso diwaca. Jagat jembar tanpa tepi,
Di sini titah ilahi bertakhta. Di sini ada cinta dan damai. Aku cinta Allah, aku cinta Rasulullah, aku cinta ulama, aku cinta negara Indonesia. Sampai nek tahu nang pondok kula tulisan ngoten, terus digambari bendera merah. Jagat jembar tanpa tepi. Yang ada itu saombo-omboe si ono tepi. Orang melihat laut itu mesti ada batasannya, namanya pantai. Orang melihat lapangan, katanya lapangan dari kalimat lapang, luas, jembar, mesti ada. Tapi ada istilah hikmah, jagat jembar tanpa tepi. Niku jenenge ati nyegara. Makanya nuwun sewu. Sapa iku? Sapa sing duwe ati kaya segara ku sapa? Menurut referensi yang pernah saya baca adalah ulama. Hati-hati saiki akeh wong akon-akon jadi ulama. Karena gak makome dadi ini akhirnya ngelama. Apa ngelama? Ngelama niku napa? Sampeyan tole ndong ngene kamus bahasa Indonesia. Mahwal ngelama niku napa? Bahasanya medsos bacot. Kakean? Kakean apa? Ana sing ngarani kakean cocok. Orang yang belum makomnya merebut makom niku namanya maling. Turun makom kiai kepingin diceluk, kiai ku maling niku. Kiai ku pengakuan dari masyarakat, bukan gelar akademis, bukan gelar jenjang status sosial. Makanya ada orang masih ilmu nih sundo langit nek durung makome kiai ya gak diceluk kiai. Apalagi disebut walinya Allah. Tambah sulit maneh. Makanya yang memberitahu itu ilmu. Hikam ini termasuk setidaknya yaitu meneropong jejak. Istilah sekarang ada jejak digital. Tapi kalau masalah ini bukan jejak digital. Jejak isyarah tanda kewalian seseorang. Makanya ada istilah la ya'riful wali ilal wali. Tidak ada yang mengerti seorang itu disebut wali kecuali sesama walinya. Yang dimaksud ini adalah waliullah, kekasihnya. Saya pernah kok ceritain. Kadang-kala kita gak tahu tetangga kita sendiri ini adalah walinya Allah. Di kampung Kosagren ada walinya Allah. Makanya kalau ada orang itu ngerti, iki wis ngaji masalah rasa majeroan. Setiap kita memasuki satu wilayah, menginjakkan kaki di suatu tempat orang lain, maka permisilah kepada yaitu yang memiliki wilayah itu. Paling tidak secara yang namanya sosial. Nek orang itu mlebu wilayah kampung, ya minta izin nama Pak RT, Pak RW ngoten nggih. Tapi kalau hal yang menyangkut siri, ya kita harus paling tidaklah uruk salam. Wong mlebu kuburan kudu salam ambek sing dikubur. Itu artinya komunikasi itu adalah cara kita untuk bisa yaitu mengenal. Bagaimana jika dikatakan kenal kalau tidak pernah komunikasi? Apalagi menyangkut siri. Maka ini sebagian guru mengatakan nek mlebu wilayah iku ulo salah. Siapa tahu di sini ada min ahli siri yang tidak tahu. Wong mlebu mae lho, Mas yo tahu ndak di dalam ada orang tidak? Kita tetap salam. Assalamualaikum. Lah misalnya karena uangku salam untuk dirinya sendiri. Alainten fadilah amalan mariunu maca surat Al-Ikhlas. Maka orang yang masuk rumah ini akan diberkahi oleh Allah.
Lah saiki akeh lho omahe apik-apik tapi gak barokah. Contohnya wapi tapi sepi kayak kuburan. Kuburan sih rame. Ono omah gedung wah medeni tambah. Niku omah gak dibarokahi Allah. Makanya saya pernah ya. Insyaallah sampean tahu guru ngaji kula. Ya napa cirine duwe omah ini keluar sedikit dari tema ini. Omah itu dibarokahi Allah. Enggak perlu harus pamer namanya infrastruktur. Namanya megahnya bangunan. Enggak perlu pamer namanya fasilitas, namanya perabot isinya rumah. Iku lho gak dibiji, gak penting itu. Rumah dibarokahi Allah itu cirinya ada 2. Monggo, muga-muga rumahnya jamaah ngaji hikam wasakrani dibarokahi Allah kabeh. Nomor 1, wong duwe omah, jalane duwe mbok iku kredit, apa iku tuku langsung, apa warisan, apa hadiah. Ketika kita merasa punya rumah, harus diniati wasilatul ibadah, sarana untuk niki umah barokah. Lah ibadah apa yang perlu harus tampil tampak, yaitu di rumah. Ibadah yang itu rutinitas terus, tidak kenal waktu, berhenti, namanya imaduddin. Apa nih? Sholat. Makanya jenengan wis biasa jamaah nang masjid mungkin umahe ya tahu digawe salat. Misale fardune nang masjid, sunahe ning omah. Contoh mulai kan istiqomah nang ngene Masjid Muqimuddin nuwun sewu, terus jenengan mulai subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Sampai beri kesempatan rumah sampean dipanggoni sembahyang, qiyamul lail, salat tahajud, salat duha. Sholat sunat kan kuata di rumah, supaya rumah ini masuk golongan rumah yang dibarokahi Allah. Karena ada dalilnya, ada landasan yuridis. Umah sing nggone sembahyang itu umah niki barokah. Bahkan rumah itu mengeluarkan namanya aura, bahasa fisika aura, bahasa ngaji hikam namanya nur, cahaya. Siapa yang menyuruh rumah harus dipakai sholat? Itu Rasulullah. Nawwiru buyutakum bisolati wa qiraatil Qur'an. Sinarilah rumahmu dengan sholat dan membaca Quran. Masya umai cili pancene tipe kecil, nggak masalah. Anggaplah kos-kosan, nggak apa-apa. Tapi di situ dipakai untuk sholat, di situ dipakai untuk qiraatil Quran. Monggo maca Quran niku nuwun sewu nggih fadilah gede, dan amalan ibadah yang tidak ada ikhtilaful ulama. Para ulama tidak ada yang beda pendapat keutamaannya zikir, yaitu membaca Al-Quran. Ada orang itu punya amal istiqomah, mari sembahyang subuh ini mesti maca Yasin, Waqiah, Ar-Rahman, Tabarok, wis bertahun-tahun ngalang. Niku nuwun sewu aja diremehno niku. 1 ya Qur'ane, 2 istiqomah ini. Makanya sesuatu itu kalau dilabeli istiqomah, maka akan mengundang datangnya karomah. Balik ya. Selain sholat apa? Yaitu tadi membaca Al-Quran. Yang kedua, rumah itu termasuk dibarokai Allah. Sang pemilik punya niat, punya rumah, bangun rumah, diniati ikramud dhaif, sarana untuk memuliakan tamu. Memuliakan dadi duwe omah api-api iku gawe apa nek gawe digawe nyenengno tamu, duduknya neno keluarga dhewe. Aku bangun rumah sing apik, anakku bojoku cek seneng. Ngeten iki apik tapi sik kalah mbek sing
aku bangun masing apik nek ana tamu mrene cik seneng tamuku. Niku bener. Dadi ikramud dhaif kanggo yaiku menghormati tamu. Makanya kalau ngene nek duwe tamu iku lebokno ruangan sing nyenengno. Biasanya niku ruang tamu. Ojo tamu ditemoni ndok teras. Saapi-apike teras iku ya sik gak mulya, soalnya gak masuk ruang utama, betul? Wong sembayang ndok ngene serambi puwaca ambek ndok ruang utama, ya tetap beda toh. Nah begitulah sehingga sampai ana tamu iku yo disumangan. Monggo pinara, monggo melebet aja. Lho kene ya, tak temani ndak pager, aku wis kadung ndok njopo wis males menjero. Niki salah. Jarene sing mertamu, aku kok kaya kirik ngene sih. Ditemoni ning. Monggo atas-atas. Siapa yang tidak bisa menghormati tamu, tandanya imannya tidak nampak. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Barang siapa yang mengaku iman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tamu. Loh, muliakanlah tamu itu termasuk indikator iman. Jadi dua nggih, sampeyan ngeling bahwa omah iku perumahan kampung gak ono bedane. Gede cilik gak masalah. Nuwun sewu kota desa gak ono bedane. Sing penting barang loro ning mlebu. Sarana ibadah dengan sarana untuk menghormati tamu. Niku umat dibarokai Allah. Rumah besar kita itu namanya kampung. Rumah besar lebih besar lagi namanya kota atau kabupaten. Rumah besar kita adalah negara Republik Indonesia. Mari itu kita jaga bersama-sama, kita rawat. Malah tambah rumahnya nuwun sewu direcoki, diedel-edel ndak karu-karuan. Saiki iki wis ana negara, gawe negara. Ngoten iki ya napa utek-utek endi iki. Ngoten membawa bendera atas nama agama. Barang kalau dia bilang kata atas nama, itu artinya dia ini orang nggak penting. Kalau orang itu penting tidak perlu atas nama. Atas nama warga Kosagra, sampean takoni, apakah orang Kosagra itu bisa diwakili oleh atas nama orang ini? Belum tentu. Makanya saya ini melihat kapan negara ini damai, kapan warga bangsa ini bisa merasakan nikmat hidup di suatu bangsa. Kalau terus direcoki gini aja. Orang yang hasud selamanya tidak akan pernah ketemu bahagia. Sampai tulis tuh ucapan kula niki. Orang yang iri hati selamanya tidak akan ketemu bahagia. Sama dengan kalimat ini, orang yang ridho dengan takdir Allah selamanya tidak akan pernah ketemu kecewa. Yang menjadi seringkali kita ini kecewa karena tidak ridho dengan ketetapan Allah. Mari sugih melarat gak ridho. Mari duwe jabatan ini coplok gak ridho. Niki sumber kekecewaan, sakit hati, sedih, suwe-suwe. Sesuai. Yo gak bisa langsung mati ngoten. Monggo jangan nanti. Mun ngaji meneh. Sekarang Allah sengaja menutupi cahaya kewalian seseorang. Kenapa itu harus ditutupi? Dulu waktu pertemuan gue ini untuk yaitu menemukan jejak Tuhan dan jejak wali itu lebih sulit menemukan jejak wali. Karena menemukan jejak Tuhan itu Allah tajalli. Allah menampakkan diri dalam wujud perbuatan. Contohnya ma'rifatullah fi af'alullah. Sampai tak tupuranno ya. Toko umah mang asale ndok umah meneng kurung adzan budal. Adzan iki mek nyeluk tanda yaitu waktu sholat sudah datang.
Lalu sampean berangkat. Iki pasti toh ada kekuatan yang memberangkatkan. Pun tak terangno. Melbu nanggone Masjid Mukimuddin, di pintu saraf saya lihat tuh ada kotak. Meskipun kotak ini tidak bisa bersuara, tapi bisa mengingatkan. Itu ada lubang kecil. Maunya apa itu? Disuruh. Lalu sampean liwat, sampean teko omah wis nggawa dhuwit, ngelboki plung. Itu artinya sampean sudah mengenal Allah melalui sifatnya Allah. Allah punya sifat yang namanya sang pemberi, mengalir dalam diri sampean kepingin ngelboni duit nang kotak itu. Niku jenenge wong wis makrifat nang Allah dengan melihat sifatnya Allah. Orang yang menyampaikan ajaran agama tegas dan tegas itu orang yang sudah makrifat kepada Allah dengan asma dan sifatnya Allah. Monggo tadi ngaji iki dirasakno. Jangan beragama tanpa dirasakan. Sebab sekiranya rahasia kewalian seseorang itu oleh Allah dibuka, pasti akan mewajibkan bagi orang yang terbuka hatinya itu kewajiban yang mungkin tidak bisa dilaksanakan. Karena itulah ia akan terjerumus dalam dosa dan durhaka. Makanya oleh Allah ditutupi supaya hal-hal yang bersifat sangat rahasia tidak dibuka di ruang publik. Bahasa saya di umum. Kan disamarno Basyariah podo, wali ambek gak wali ku podo cara zahir, ya nyambet gawe, ya tampilane ya biasa, tapi jeroane beda. Sing dimaksud jeroan iku napa? Tadi Allah sengaja menutupi cahayanya yang masuk ke dalam hati. Berarti seorang wali itu telah dilimpahi cahaya Allah. Makanya kalaupun terjadi apa dalam kehidupan itu bukan kehendaknya. Dia ini sudah dipegang oleh Allah, maka artinya kehendak Allah yang berjalan. Bahasa wong Jawa sandek. Lah yo cek mau mandi ini Mas. Kene ini sampeyan aja ngremehno wong. Ana wong diremeh. Wong suka ngremehno wong ku senengane tampil kesik gitu. Wis ndok masjid, lah sak mangkin niku sampean muta. Kula niki waktu ibadah haji niku ya apa ya cerita niku kula niki sak kamar hotel itu kan wong papat. Petang jodoh berarti 8. Nah, 8 iki kelakuane gak padha kabeh. Nah, salah satunya niku enten sing selalu seneng menghina orang. Kayak wis kula ilingno bolak-balik ya gak maaf. Paling gak seneng nek sembayang ndok Masjidil Haram dijajari wong ireng-ireng. Apa wong ireng-ireng? Jenengan wis haji umroh tau ketemu wong ngono. Ireng-ireng. Wis ireng motoe niku ngoten niku nggih, rambuté ya ngoten niku. Dadi dhewek iku menghina makhluke Allah. Ngono niku diomongno, makane nek kono niku sing ati-ati. Aku gak sempen ngari gumulung ya iku. Bisa mungkin gak perlu nama kakada ndok kesagrae. Sampean dijajari wong sing gak sampean senengi. Gak sempen aku jajar wong iki. Kira-kira yang ini ana tak iki? Ana sing diucapno sing gak diucapno. Gak seneng aku jajar wong iki. Iku artinya aku gak seneng ambek wong iki. Iku nek aku gak seneng ambek sing gawe wong iki. Sapa yo? Lah nek sampean wis gak seneng ambek Allah iku, sing sampean nggon iki bumine sapa? Sampean iki longgo, senden tembok iki teko tanah, teko macam-macam bahan iki, iku asale teko sapa? Makane ana hadis Gusti medeni, ana wong gak eling Gusti Allah waktu diberi nikmat, gak sabar nalikane dikei musibah, gak ridho ketika menerima takdir. Bahasa kasare kula ngomong minggato golek panggonan ndok luari bumi ini Allah, langite Allah minggat nandi. Wong diusir teko sagra iso nang pedokan sawah si urip.
Nek diusir teko bumine Allah, langit Allah sampai nabi mindah nandi. Niku gara-gara telu. Gak iso mensyukuri nikmat, gak sabar nerimo cupo, gak ridho nerimo takdir. Niku diusir nang Allah. Monggo pagi ini kita melakukan 3 itu, belajar syukur, belajar sabar, belajar Akados berita duka ngeten iki bagi keluarga almarhumah mesti ada rasa sedih. Ini ketetapan Allah. Dipertahankan ya gak bisa, dipaksakan seperti keinginan ya gak mungkin. Karena hidup dan mati itu milik yang ada. Kita memohon diberikan kekuatan iman, memohon bisa ikhlas melepas apa yang pernah yaitu ada di lingkaran kita. Jadi angel barang wis tahu kantil coplok iku gak gampang tuh. Ana donya nemplek marunu ilang kaget. Ana pinter nemplek terus ilang kaget. Maka nih jenengan kalau kita masih merasa memiliki selamanya sering kaget-kaget. Kalau kita tidak merasa memiliki ketika hilang maka tidak kita kaget. Kenapa? Karena yang ada itu bukan milik, termasuk keluarga, istri, suami, anak, harta, ilmu, jabatan, tetangga, dukungan anak buah, semua ini tidak ada yang abadi. Betul? Makanya tauhid yang ada itu eksistensi, ketunggalan milik Allah. Makanya melihat makhluk itu kalau sudah ngajinya jeruk gak ono. Esensi sing ono mek situ sang pencipta. Wah niki jeruk ngeten iki. Makane ngaji kuliah apa sih sing ilmu ini gak bosen? Ya kuliah untuk belajar makrifat kepada Allah. Profesor doktor ilmu sundul langit durung karuan kenal Gusti Allah lho. Kadang-kala pangeran itu Allah loh. Pangeran itu adalah jabatannya, kemasyhurannya dan sebagainya. Monggo hikam ini mereformasi, merekonstruksi dan sebagainya. Bon. Sekarang terusannya. Subhana man lam yaj'alid dalila ala auliyaihi illa min haitsud dalilu alaihi wa lam yusil ilaihim illa man arada aywasiluhu ilaihi. Maha suci Allah yang tidak membuat penanda atas para wali-walinya kecuali dengan penanda atas dirinya. Dan dia Allah tidak mempertemukan dengan mereka kecuali orang yang dia kehendaki untuk sampai kepadanya. Wah ini tadi gak gampang wong iso ketemu wali ku gak gampang. Sing gampang ya wali kota itu. Iku wis angel iku. Kudu lewat prosedur gitu. Makanya di hikam dikatakan yang batinnya terus berpijar akan hidup semakin wajar. Hiduplah dalam kerendahan hati dan teruslah belajar tidak suka menonjolkan diri. Sarah-sarah hikam model bahasa sastra sewenang. Ya napa terus wau. Yang batinnya terus berpijar itu bercahaya. Ati niku padang. Akan hidup semakin wajar. Orang yang semakin hebat tetapi ia akan tampil biasa-biasa saja. Jangan dibalik. Yang biasa-biasa minta pengakuan seperti yang istimewa. Ini wali ku roto-roto nyamar kecuali wali yang masyhur. Al-Maghfur Allahumma yarham beberapa ulama ketika masih hidup masih muamalah muruk ngaji kumpul masyarakat terus campur nggak tahu dia wali, nggak tahu, tahunya sudah meninggal. Makanya ada istilah wali masyhur, ada wali mastur. Yang sudah dikenal masyarakat sampai ada yang menziarahi ke makamnya itu masyhur itu. Tapi ada yang mastur.
Kalau diketahui orang pindah lagi, ngilang mana. Lah orang itu kan kadang-kala menjadi kultus, terus kadang berlebihan, malah seakan-akan kalau dalam istilah orang agama lain disebut santo, manusia suci. Wali itu disebut manusia suci. Yang suci apanya? Batinnya. Karena ia tidak punya rasa ta'alluq kepada makhluk. Maka ini gak kena diancam. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Diembargo ekonomi, tapi kalau dia ini sudah miliknya Allah. Yang nanti ngurus ya Allah. Lah kula jenengan ngaji hikam iku aja aku melok hikam rek meniki dadi wali aja yang ngono ya. Nek sampean gak usah dikepin wali. Sampean nek duwe anak wedok, duwe kewajiban besok menikahkan anak. Niku jenenge napa? Wali nikah. Nuwun sewu nek duwe anak sing sekolah diundang sekolahan, wali apa? Murid. Nek anake melok ngaji ndok TPK atau ndok pondok diundang oleh TPK pondok, wali apa? Santri. Iku gak perlu njaluk dadi dhewe niku. Tapi sing diterangno iki kan dudu iku. Ya mudah-mudahan nggih. Nah terus ya apa? Di hikam kan ada kalimat seperti itu. Dan dia tidak mempertemukan dengan mereka yaitu walinya Allah kecuali orang yang dia kendaki. Yang menghendaki ini Allah iso ketemu. Untuk bisa sampai kepadanya. Kalau cerita nggih. Saya punya referensi tapi berupa nasihat guru. Ada tapi gak mutlak, tapi ini bagian dari coro. Sampean nek kepingin ketemu wali, duduk aja sampean kepingin dadi wali. Kepingin ketemu wali iku kudu tirakat. Ngelakoni ilmu laku dari wong Jawa ilmu laku. 40 dina gak oleh goro, gak oleh bohong. Jujur. Lah asline yo gak jujur dibatasi 40 dina ngono. Lah maling ngene diitung 40, 39 kurang situ rek. Memben wis oleh biju mana aku. Yo gak ngono cara memahaminya. Kenapa orang jujur itu kok hebat? Karena orang jujur itu tandanya hatinya bersih. Makanya pelintat, pelintut, nyokot ati ini wong munafik. Lah sak mangkene golek wong pinter iku rada gampang, sing rada angel golek wong jujur. Dadi apa iku nek jujur iku hebat. Donga iku lho dadi mandi gara-gara jujur. Kula tau cerita. Ana arek telat nikah. Wahyu tapi gak ketemu jodoh cek angele. Wis tak critakno berkali-kali nek ngaji. Iki jamaahku dhewe. Akhirnya njaluk barokah donga nang kula. Wis ngene ae donga gampang. Sing penting noto ati iki kitab hikam. Wis pokoke ana syarat telu. Kok nek iso nglakoni barang telu iki keinginanmu insyaallah oleh Allah digampangno kabul. Napa yai? Telu. Siji. Dadiya wong jujur. Wapet iki. Nomor loro. Dadiya wong seneng nulung wong. Iki rada gampang iki. Seneng nulung. Nomor telu. Dadiya wong seneng sedekah. Oh iku duwe karep apa akeh keturutane niku. Jujur nulung wong sedekah. Lah nulung wong iku aja krana, tapi pancene kepingin nulung. Kranae gak nang wong iku, krana Gusti niku. Ana wong repot, gak perlu ditakoni, repot ah. Lah wis ketok repot ditakoni. Wis diwangi menae. Nyambek gawe titik akeh aja dipek dhewe. Sebagian ditoknon nek durung memenuhi syariah namanya zakat ya diniati infak atau sedekah. Oh niku gak cepet. Beberapa tempo tapi bukan di masjid ini saya direkam fadilahnya sedekah subuh. Sedekah subuh. Sedekah itu banyak waktu bisa dikeluarkan, tapi ada yang istimewa sedekah waktu subuh.
ambek sedekah pas hari Jumat. Niku kelasnya istimewa nih. Misale kula gak ya ngene lho, pengajian kula akan datang mawon nggih. Minggu pertama atau Ahad pertama bulan Juli. Monggo sing duwe akeh sampai nang masjid nggawa duwe. Wis sampean ojo manggon nang arep-arep ndok mburi lho lawang kono pintu. Engko jamaah nek mule dikeki amplop, tapi amplope ono isine. Gitu. Sampe niseni buku piro, misane duwe abang situ berarti piro? 100. Lah iki sampeyan hitung iki pirang juta mung sakmene ae. Utawa rada akeh lah abange 5 sak amplop. Terus kabeh wong dikeki ngene. Awunten saged damel tambahan kebutuhan. Kira-kira wong sing dikeki iki mesem napa mboten? Wong dikeki dhuwit ku mesem apa mecucuk? Terus alhamdulillah masalah jenengan iki akeh duwike kok sampai tum-tum mboten kathah, cuma kumpul kula kepingin sedekah subuh. Wis gak perlu takon aku. Mari nuntenono tapi gak oleh sebenarnya kita cintai ini berarti gak karena Allah. Dalam berapa bulan perkembangan ekonomi sampean? Nuwun sewu, dina Jumat niku sampean sing gampang sedekah. Berupa panganan, berupa duit, berupa itu tempat-tempat istimewa. Lanjutkan. Belajarlah meniti kesadaran agar bisa mengakui kelemahan dan kesalahan secara wajar. Sebab begitulah orang-orang pilihan Allah, sang kekasihnya menjalani hidup. Engkau pun bisa, sebab Allah telah menerangkan ciri-cirinya dengan jelas. Tetapi bahwa apakah engkau sebagai walinya Allah atau bukan, tidak ada satupun yang bisa menentukan. Hanya Allah yang mengetahui siapa di antara kita yang benar-benar dipilih Allah menjadi kekasihnya. Sedang menemukan manusia pilihan Allah pun telah dipilihkan caranya oleh Allah sendiri. Nah, salah satu resapan iku au nek sampean tau 40 dina niku gak tau bejo jujur, insyaallah sampean bakal ketemu. Lah wujute wonge ya apa niku rahasia Allah. Sing kula nate ben lha ketemu ngakune wong Sidoarjo. Ngaku paring asma sinten, Mbah? Tiange ngoten. Aku iki diceluk wong-wong Mbah Surip. Tiange sederhana melaku nek rembong ngoten nang Jalan Raya Darmo. Pas kula ajeng nang salah satu kantor PWNU Jawa Timur. Langsung kula assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo kula bonceng kula tak sepeda motor. Oh ngoten ta. Amit sewu nggih. Padahal tuaku nambah aku ado. Sewopan. Tadi ketemu wali kula durung ngomong ati wis wadem. Nah, dadak kula diparingi ilmu. Nah, dikei ilmu ambek dikei duit aku sing milih ilmu. Sebab ilmu iso dikei golek duit, duit durung karuan iso gawe tuku ilmu. Dadak kula diparingi buku cilik namanya Tembang, anjen dakwah bil tembang. Ya wong Jawa tembang-tembang ngoten. Nomor 2 terus kula diparingi ilmu hakikat tentang masalah hidup. Dadi wong kaya canting. Ngerti canting? Canting itu alat untuk batik. Lah kula ngira tak percaya. Nek iki wong Sidoarjo, soalnya di salah satu tempat wilayah Kota Sidoarjo enten kampung batik. Ternyata kula meneng-mereng apa ya maknai canting. Iku namanya makna siri isyarah, lambang. Makanya wau kula buka kalimatnya ngaji. Allah mengajari kita dengan 2 ayat. Ayat yang dibaca namanya Quran, ayat yang dicipta namanya alam dan perilaku kehidupan. Kalau sebenarnya ngomong ini, sampean dadi wong Islam nek kepingin berjalan-jalan benar, selalulah berpedoman kepada Allah. Mesti benar. Nek sampean kemudian jadi orang yang cerdas, bisa membaca rahasia alam, maka bacalah alat ciptaan. Canting ciptaan.
Kan tak renung. Kata niku wau, jagat jembar tanpa tepi. Niku ulama. Di sini titah ilahi bertakhta. Itu namanya ketetapan. Kula tidak membayangkan bahwa rumah saya itu bisa menjadi pondok pesantren. Ini titah ilahi, karunia Allah. Di sini ada cinta dan damai. Makanya tamu-tamu yang nang pondok mesti mencoba iki ayem nggih, mesti ayem. Padahal ya gak apa-apa, ati ayem. Sing ngelbon ayem ku sapa? Allah. Di sini ada cinta. Aku cinta Allah. Aku cinta Rasulullah. Aku cinta ulama. Aku cinta negeri itu. Sampai tore pondok sak Indonesia lah ketemu tulisan ini. Kula merenung, kita ini punya rumah, mari kita rawat, kita jaga. Kalau ada tamu datang obrak-abrik rumah kita marah enggak? Enggak melok bangun roro. Makanya hati-hati, siapa disebut sebagai penghuni, siapa sebagai tamu. Karena itulah mari menjaga negara ini, itu artinya menjaga amanat dari Allah. Kalau orang sudah paham begini, maka jangan berperilaku jelek di suatu negara yang itu diyakini adalah karunia Allah. Atas berkat rahmat Allah subhanahu, atas berkat rahmat adanya negara ini rahmat Allah. Monggo gak melok-melok sing model aneh-aneh sing gak karu-karuan iki. Wis ngaji hikam, atine adem, pikirane cerdas. Jangan ikut yang tidak jelas. Betul? Betul? Siapa yang tidak jelas itu? Dia tidak jelas. Disebut namanya warga bangsa, kok negaranya sendiri di? Kula niki asline ngoten sedih no. Umur negara ini masih sekian, fluktuasi, pasang surut, ekonomi masih berat, tambah demand. Karena itu mari kita bersama-sama merasa memiliki negara ini. Dengan itu kita berusaha untuk menjaganya, mengisinya, dan menjadikan negara ini yang baldatun thayyibatun wa rabbun. Cakap nggih? Al-Fatihah. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiq li amalan maqbula wa habli rizqan wasi'a wa tub alaina taubatan nasuha. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka imanan daima wa nas'aluka qalban khashi'a wa nas'aluka ilman nafi'a wa nas'aluka yaqinan shadiqa wa nas'aluka dinan qayyima wa nas'aluka al-afiyata min kulli baliyah wa nas'aluka tamamal afiyah wa nas'aluka dawamal afiyah wa nas'aluka syukran alal afiyah wa nas'aluka al-ghina 'anil nas. Allahumma inna nas'aluka imanan daima. Allahumma inna nas'aluka salaman fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.